Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi yaitu tentang pembahasan tentang tes bakat skolastik, yaitu sinonim. Yang mana sinonim adalah bagian yang kedua. Yang ini merupakan bagian dari tes intelijensi umum atau TIU untuk CMRS dan P3K ataupun untuk kedinasan ataupun untuk ilmu-ilmu umum yang lainnya. Ya. Jadi di sini nanti sementara kita memberikan sebanyak 20 soal tentang sinonim dan pembahasannya ya. Dan sebenarnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami, juga jangan lupa untuk berikan komen-komen yang bangun agar channel kami semakin berkembang ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tidak ada salahnya kalau kita sedikit membahas tentang trik mengerjakan soal sinonim ya. Sinonim sendiri adalah persamaan kata. Kenapa kok dalam tes CPNS atau P3K ataupun sekolah kedinasan itu adakan bentuknya sinonim? Ya, tujuannya adalah untuk mengukur perbendaharaan kata yang dimiliki. Ya. Jadi sebagai seorang aparatur negara kita harus memiliki banyak perbendaharaan kata ya, agar kita berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan rekan kerja kita memiliki perbendaharaan kata yang banyak. Jadi kita tidak bingung ketika berhadapan dengan siapapun. Ya. Kemudian trik yang pertama adalah ini yang paling penting. Dalam tes sinonim, hindari kata yang sama atau mirip dalam penulisan ataupun pengucapan. Ya, jadi kalau ada kata yang sama ataupun mirip, entah itu dalam penulisan, entah itu dalam pengucapan, kita harus hindari itu. Berarti bukan itu jawaban yang benar. Ya. Berikutnya, perbanyak membaca koran, berita ataupun sejenisnya. Ya. Perbanyak baca itu. Next, kemudian yang berikutnya adalah perbanyak mencari arti dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan juga jangan lupa bahwa sebenarnya sinonim itu banyak sekali dalam bahasa serapan, ya. Yang mana bahasa itu dari bahasa bukan bahasa Indonesia, ya, dari bahasa luar biasanya ya, bahasa asing untuk yang bahasa serapan itu. Langsung saja kita ke materi untuk soal yang latihan yang pertama. Di sini kita melakukan kata eselon ya. Eselon ada beberapa pilihan. Nah, ini ada 5 pilihan: calon, jabatan, rekonstruksi, resesi, dan oposisi. Eselon, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, eselon adalah formasi dalam struktur organisasi atau jenjang jabatan. Nah, eselon kalau menurut KBBI itu adalah tentang struktur organisasi ataupun jenjang jabatan. Dari kelima pilihan ini kita pilih yang jabatan. Next, diskresi ya. Diskresi dalam KBBI artinya dia adalah kebebasan mengambil keputusan. Nah, dari kelima pilihan jawaban ini kita bisa pilih jawaban yang A. Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan. Soal yang ketiga, yudikatif. Nah, apa itu yudikatif? Yudikatif kita lihat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah yudikatif adalah bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan. Nah, jadi yang berhubungan dengan lembaga peradilan itu dia adalah yudikatif. Yang berarti di sini dia adalah yang B, peradilan. Berikutnya kita ke yang keempat, ada kata magang. Ya. Apa tahu magang itu ya, kita sering sekali dengar istilah magang, tapi kadang kita belum tahu artinya. Magang artinya dia adalah calon pegawai ya, calon pegawai. Jadi kalau ada istilah magang itu berarti dia belum resmi menjadi pegawai, tapi dia masih sebagai calon pegawai. Di sini jawabnya adalah yang E. Ingat, sinonim jangan sampai ada kata yang sama atau mirip. Misalnya kita lihat pedagang, magang sama pedagang ini mirip, makanya dia adalah jawaban yang salah. Soal kelima adalah pialang. Apa itu pialang? Pialang kalau dalam segi bahasa KBBI dia adalah perantara dalam kegiatan jual beli atau maklar. Kita lihat di sini yang B, maklar. Pialang itu adalah maklar, ya, broker kalau bahasa asingnya atau bahasa kerennya. Keenam ada habituasi. Apa itu habituasi? Ya, habituasi kalau dari segi bahasa artinya dia adalah pembiasaan ya. Kita lihat ada nggak pembiasaannya? Ada, yang D, pembiasaan.
Habituasi berarti dia adalah pembiasaan. Ya. Dari KBBI-nya dilihat itu. Nah, berikutnya akulturasi. Nah, akulturasi itu apa? Kalau dari KBBI kita lihat akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan. Nah, kita lihat di sini ada yang ini yang B, pencampuran budaya itu adalah sinonim atau persamaan kata dari akulturasi. Soal berikutnya dia adalah kulminasi. Soal ke-8 artinya kita diminta dari sinonim dari kata kulminasi. Ya. Kulminasi sendiri secara bahasa KBBI artinya adalah puncak tertinggi. Ya. Kulminasi itulah puncak tertinggi atau tingkatan tertinggi. Nah, dari sini kita lihat jawabannya adalah yang C. Kulminasi adalah tingkat tertinggi. Berikutnya kita ke soal yang ke-9. Ada kata penyintas. Apa itu penyintas? Nah, kita lihat penyintas di sini adalah orang yang mampu bertahan hidup. Nah, orang yang mampu bertahan hidup itu berarti kalau dalam bahasa penyintas artinya sinonimnya adalah survivor. Ya, survivor. Orang yang mampu bertahan hidup. Lanjut ke soal yang ke-10. Ada kata suksesi. Di sini kita diminta mencari arti dari kata suksesi. Ya. Ada 5 pilihan jawaban. Suksesi itu apa? Kita lihat di kamus dulu. Suksesi adalah penggantian. Penggantian ataupun proses penggantian kepemimpinan. Kita lihat di sini suksesi dia artinya adalah yang B, penggantian pimpinan. Ya. Penggantian pimpinan itu adalah suksesi. Berikutnya kita ke soal yang ke-11, supremasi. Supremasi itu apa sinonimnya? Kita lihat dari kamus dulu. Supremasi adalah kekuasaan tertinggi. Kita lihat di sini. Yang kekuasaan tertinggi yang hampir mirip artinya yang mana? Ya, jawabnya adalah yang B, top management. Adalah kekuasaan atau perintah yang paling tinggi adalah top management. Supremasi artinya adalah kekuasaan tertinggi. Di sini sinonimnya adalah top management. Berikutnya yang ke-12 ada kata de facto. Ya. De facto kalau dari segi bahasa di KBBI dia artinya adalah menurut kenyataan yang sesungguhnya. Kenyataan yang sesungguhnya itu adalah de facto. Ya, sekali lagi de facto adalah kenyataan yang sesungguhnya. Kita lihat di sini ada nggak dari 5 pilihan ini ya? Ya, ternyata jawabnya adalah yang E. De facto kenyataan itu berarti sinonimnya adalah realita. (13) Disposisi. Ya, pengecoh maksudnya nanti ada kata posisi. Disposisi itu apa? Disposisi artinya adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas. Nah, disposisi ini berhubungan dengan surat dinas. Dari kelima pilihan ini yang berhubungan dengan surat dinas ia adalah yang memo. Disposisi ini memiliki arti yang sama atau sinonimnya adalah memo. Disposisi. Kalau B salah posisi adalah pengecoh. Ya, ada kata yang sama posisi. Ya, sekali lagi disposisi sinonimnya adalah memo, memiliki arti yang hampir sama dengan memo. 14 degradasi. Degradasi dia adalah penurunan, kemunduran ataupun kemerosotan. Ya, kita lihat apa jawabannya. Nah, kemunduran. Degradasi itu berhubungan dengan kemunduran ataupun penurunan ataupun kemerosotan suatu hal, bisa moral, bisa pangkat atau sebagainya ya. Degradasi sama juga dengan kemunduran. Yang ke-15 ada kata biduk ya. Ada kata biduk di sini. Ada yang pilihan jawaban apa itu biduk? Nah, biduk kalau dari segi bahasa di KBBI dia artinya adalah perahu kecil ya. Jadi biduk itu adalah perahu kecil ya. Biduk samanya adalah perahu sinonimnya. Ya. Biduk itu adalah perahu yang kecil terbuat dari kayu. Makanya sinonimnya adalah biduk sama juga dengan perahu. 16 arogansi.
Apa itu arogansi? Kita cek di KBBI dulu. Ya, arogansi dari kata arogan itu adalah tentang suatu sombong. Ya. Jadi kalau arogansi dia berarti adalah sama juga dengan kesewenang-wenangan. Nah, itulah yang namanya arogansi. Ya, arogan itulah berarti adalah sewenang-wenang, menyalahgunakan kewenangan, itu namanya adalah arogan. Ya. Niscaya, yang ke-16 niscaya. Apa itu niscaya? Kita lihat kamus dulu. Niscaya adalah tentu, pasti, tidak boleh tidak. Jadi yang mana? Niscaya. Dari kelima pilihan jawaban ini yang paling tepat atau paling mirip dengan arti dari kata niscaya adalah tegas. Niscaya itulah tegas atau pasti. Ya. Dari kelima pilihan jawaban ini yang paling mendekati dengan kata niscaya adalah tegas. 17 mangkir. Apa itu mangkir? Mangkir kita lihat di kamus, tidak datang. Ya. Tidak datang. Mangkir itu tidak datang berarti kalau dari segi dari kelima pilihan jawaban ini yang paling pas adalah yang bolos. Mangkir itu dia adalah tidak datang ataupun absen. Dari kelima pilihan jawaban yang paling dekat dengan mangkir adalah bolos. 18 makzul. Ya. Kita sering dengar istilah dimakzulkan, pemakzulan kayak gitu. Apa tahu sebenarnya makzul itu? Kita lihat di kamus dulu. Makzul dia adalah berhenti memegang jabatan ataupun turun tahta, itu namanya makzul. Jadi makzul di sini yang bersama dengan dari kelima pilihan jawaban, lengser, memungkiri, berlari, pergi, kembali. Yang paling pas adalah yang lengser. Jadi makzul itu adalah lengser, turun tahta. 19 ada kata noktah. Ya. Noktah itu apa toh? Nah, kita lihat di kamus dulu. Noktah dia adalah titik kecil bintik, ya, titik kecil ataupun bintik. Dari kelima pilihan jawaban, noktah ini paling dekat dengan kata noda, ya. Titik kecil ataupun bintik kita bisa asumsikan sinonim dari noktah adalah noda. Sekarang kita ke yang soal yang ke-20, ada kata bejana. Apa itu bejana? Bejana kita lihat di kamus dulu. Bejana adalah benda berongga yang dapat diisi dengan cairan. Ya, bisa juga bak atau tempat air, bisa juga tabung ataupun bajan juga jambang. Yang paling pas adalah dari kelima pilihan jawaban ini bejana hampir sama dengan kata ember. Nah, ember itu kan tempat air, makanya itu hampir sama dengan bejana. Ya, demikian tadi ya pembahasan kita tentang sinonim, yang mana itu adalah bagian dari TU untuk CPNS ataupun untuk P3K ataupun surat kedinasan. Ya, jadi trik-trik dari sinonim tadi yang utama dia adalah jangan menggunakan kata ataupun tulisan yang sama ataupun mirip dalam pengucapan ataupun dalam penulisan. Demikian tadi ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.